wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haja Endang Sulistiani, mahasiswa kebidanan S1 Mega Reski Makassar. Kali ini saya akan menampilkan video tentang perkembangan plasenta. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Perkembangan plasenta dimulai selama implantasi, ketika blastosit menempel pada epitel endometrium. Sel-sel tropoblas berdiferensiasi menjadi lapisan tropoblas sado, bagian dalam dan bagian luar, karena lapisan tropoblas saat tropoblas sado berproliferasi, sel-sel yang baru terbentuk bermigrasi ke dalam trofoblast sinsitial dan kehilangan pembentukan membran sel. Massa berinti banyak yang tumbuh dengan cepat. Trofoblastito mengeluarkan enzim proteolitik dan trofoblast yang tulus mengirimkan proyeksi seperti jari yang memungkinkan blastopista untuk tertanam ke dalam lakuna endometrium atau ruang mulai terbentuk di dalam trofoblast sinsitial. Ketika trofoblast sensasional mengikis pembuluh darah kelenjar endometrium, Lasunae menjadi terisi dengan darah ibu dan sekresi kelenjar Lasunae terisolasi menyatu untuk membentuk jaringan di mana darah ibu mengalir sehingga membentuk sirkulasi uteroplasenta awal. Menjelang akhir minggu kedua, penonjolan kecil trofoblast salto mulai menonjolkan satotrofoblast meluas ke dalam ledakan rangkap tiga bawah membentuk fili korionik primer. Awal minggu ketiga mesoderm ekstraembrionik tumbuh ke dalam fili ini membentuk inti jaringan ikat longgar yang menuju struktur di serang sekunder yang selaras. Secara politis menjadi akhir minggu ketiga pembuluh darah embrio mulai terbentuk di mesoderm ekstraembrionik dari fili korionik sekunder, mengubahnya menjadi bionik tersier. Semboyan garis sel trofoblast dari fili tersier tumbuh ke arah desidua oleh stilus yang menyebar dari dalam fili cangkang plastik rangkap 3 yang terhubung ke desidua basalis melalui sisi cangkang plastik rangkap 3 disebut jangkar jempol ikonnya nyata dan sisi rangsangan disebut bangunan. Cabang-cabang ini bergantung dikelilingi oleh interval ruang dan akan berfungsi sebagai tanda utama pertukaran antara ibu dan janin pada minggu keempat. Aliran darah di janin terbentuk, darah beroksigen buruk diangkut ke plasenta dari janin melalui arteri umbilikalis. Berpasangan arteri ini mengirim cabang ke fili toilet dan dibagi ke jaringan kapiler di ujung terminal. Karbon dioksida dan produk limbah dipindahkan dari sirkulasi medan membran esensial klasik ke darah ibu, dan interval ruang oksigen dan nutrisi diangkut melalui metode plasenta dalam darah ibu ke kapiler janin darah. Janin yang teroksigenasi mengalir melalui hujan yang menyatu satu vena umbilicalis yang mengalir ke janin dan kembali ke sirkulasi ibu melalui endometrium, memudar atau menghentikan tekanan darah arteri yang masuk. Plasenta memberi nutrisi pada janin selama perkembangan dan dilahirkan segera setelah persusuan.